Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, senang kita boleh berdoa pagi hari ini ya. Renungan kita pagi hari ini saya bawakan dari Efesus 5 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan banyak anak Tuhan adalah dia tetap sama dengan yang dahulu dan yang sekarang. Ya, itu yang membuat menghalangi banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bisa hidup kita berdampak menjadi terang. Ya. Supaya kegerakan Allah itu ya, boleh menyebar bukan hanya dalam diri kita, tetapi kepada banyak orang. Nah, apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah hidup sebagai anak-anak terang ini harus berbeda kita dahulu dengan yang sekarang. Bukan hanya ketika kita belum bertobat dan ketika kita sudah bertobat, tetapi dari hari ke hari kita terus diubahkan oleh Tuhan sehingga nyata perubahan itu, ya, nyata perubahan itu. Jadi poin yang terutama yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita bisa melihat hidup kita itu berdampak adalah kita memang harus berbeda dulu dan sekarang. Ya, kita harus berbeda. Ya, jangan sama dahulu dengan sekarang. Nah, yang kedua, kita berubah karena kasih Allah yang luar biasa. Ya, bukan karena situasi, bukan. Kita berbeda kalau di gereja, kalau persekutuan bukan, tetapi karena dorongan kasih Allah yang luar biasa. Karena kasih Allah, karena mengerti bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Ya, adalah suatu anugerah yang luar biasa yang kita terima bukan karena kebaikan, bukan karena prestasi, tetapi karena kasih Allah semata. Ia rela mati untuk kita, menggantikan kita. Harusnya kita ada di dalam hukuman, tetapi Allah memindahkan kita melalui kematiannya di kayu salib kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan hanya pada saat nanti setelah kita meninggal, bukan. Kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Itu sebabnya hidup kita bergairah, ya, mempunyai masa depan karena hidup kita ini dipindahkan dari maut yang tidak ada masa depannya. Ini luar biasa. Dan itu harusnya mempengaruhi kehidupan kita dalam segala sesuatu, menjadi motivasi dalam diri kita untuk mengalami perubahan demi perubahan. Kita harus, yang selanjutnya adalah kita harus memisahkan diri kita dari konsep-konsep orang lain dengan konsep-konsep firman Tuhan. Itu sebabnya tadi dikatakan jangan bergaul dengan mereka. Ya. Semua konsep-konsep dunia ini ya dipengaruhi oleh si jahat dan sangat terbalik dengan apa yang Tuhan mau. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, ya, oleh karena keinginan mata, keangkuhan hidup, banyak keinginan daging, dan kita harus betul-betul memisahkan diri darinya dan kita menuruti kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang selanjutnya adalah
kita harus terus ada di dalam kesetiaan untuk terang Tuhan, ada di dalam terang Tuhan itu. Apa itu? Untuk kita bisa menjadi dampak, melakukan hal-hal yang baik, mengerjakan kebenaran, kata firman Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, ya, hanya berbuahkan keadilan dan berbuahkan kebenaran. Ya, mari Bapak Ibu, melalui renungan kita pagi hari ini kita diingatkan bahwa saya harus setiap pagi harus mengalami perubahan demi perubahan. Ya, tidak sama dengan kemarin, apalagi dengan yang lalu-lalu, sehingga hidup kita akan mengalami dampak yang luar biasa. Ya, memang perubahan kita tidak bisa kadang dengan sangat perubahan yang besar, tetapi Tuhan mau kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Terus, ya. Nah, kita harus, itu sebabnya ternyata firman Tuhan, kita harus menyelidiki hati kita terus dari hari ke hari untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur berkata, selidikilah aku ya Tuhan, dan dia berdoa terus setiap pagi dia untuk bisa melihat perubahan dalam kehidupannya. Tuhan juga memberkati kita setiap hari. Ya, berkatnya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, terus bertekad untuk mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan.